Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita doakan doa pembangunan sebelum kita mulai misa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita siapkan lagu pembukaan, Puji Syukur 482. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nyanyikan lagu pembukaan O Anak Domba Allah. O Anak Domba Allah tersembelih di salib, sabar setia kalah walau ditimpa aib.
Ia setia bahkan sampai mati untuk menghasilkan buah yang berlimpah demi keselamatan kita. Agar layak dan pantas perayaan kudus ini di hadapan Allah, mari sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, agar dapat menghasilkan buah melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pelaksanaan perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umat-Nya dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia datang ke dunia dan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya itu dengan senantiasa memperbarui hidup kami. Tuntun dan sertai kami di dalam hari-hari persiapan kami menyambut kedatangan Sang Penyelamat kami yang kami sambut sebagai Raja, agar sungguh dapat meraja di tengah-tengah kami dalam hidup kami. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Grace Ponto yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu telah menuntun perjalanan hidupnya dalam keluarga, juga dalam pekerjaan-pekerjaannya hingga pada saat ini. Dan karena itu kami mohon ya Allah, semoga kasih-Mu juga tetap menyertainya di dalam perjalanan hidup selanjutnya, dalam hidup keluarganya, dalam pekerjaan-pekerjaannya, agar semuanya mampu ia jalani, ia laksanakan seturut dengan kehendak-Mu, dan moga-moga pula mendatangkan sukacita hidup baginya, bagi keluarganya, dan bagi siapa saja yang ia layani dalam pekerjaan dan pelayanannya. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, sungguh aku datang waktunya, aku akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka, sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sabda Tuhan. Aku akan menaruh kumkumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka
dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur tanggapan, puji syukur 826. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Berilah ku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Sabda Allah dari pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bait pengantar Injil Puji Syukur 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Barang siapa melayani aku, hendaklah mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun hambaku hendaknya berada. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang benci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semakin jelas lewat sabda-sabda Allah yang kita dengarkan, perjalanan hidup yang membuahkan kehidupan kekal yang ditunjukkan oleh Allah baik dalam perjanjiannya kepada umatnya bangsa Israel maupun kemudian lewat kehadirannya sendiri di dalam diri Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama kita menyaksikan bagaimana Allah sungguh menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada umat-Nya Israel, yang meskipun ketika Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir dan menghantarnya ke tanah terjanji, mereka mengingkari perjanjian mereka dengan Allah, tetapi nyatanya Allah tidak serta-merta melululantahkan atau menghukum atau menghancurkan, bahkan meninggalkan mereka. Allah justru memberikan kesempatan kepada mereka lewat peringatan-peringatan dari para nabi, agar mereka sungguh kembali mengingat perjanjian yang telah dibuat oleh Allah. Dan kita lihat bagaimana Allah menyatakan bahwa Ia akan memperbaharui perjanjiannya dengan bangsa Israel, bangsa yang telah mengingkari perjanjiannya itu. Agar apa? Agar bangsa yang telah ingkar itu tetap beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sering kita dengarkan dalam perjalanan atau perjuangan hidup kita sebagai umat beriman bahwa orang Kristiani atau pengikut Kristus itu hidupnya memang harus menderita. Tetapi sebenarnya pernyataan seperti ini tidaklah benar. Orang yang mengikuti Kristus, orang yang percaya, tidak pertama-tama harus menderita, tetapi bahwa kalau pada akhirnya harus berhadapan dengan persoalan yang tentu diperhadapkan dengan imannya, yang kemudian mungkin saja akan mengalami penderitaan, maka itu adalah suatu risiko dari kepercayaan, dari harapan untuk memperoleh rahmat kehidupan yang kekal. Dan itu telah ditunjukkan oleh Yesus lewat bacaan yang kedua yang kita dengarkan tadi dari surat kepada orang Ibrani dan juga dari Injil. Bagaimana Yesus sebagai kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang ingin menyelamatkan kita, menunjukkan dengan jelas bahwa kehidupan yang akan kita tuju adalah kehidupan yang kekal, yang akan jauh berbeda dengan kehidupan yang kita alami, yang kita terima pada saat ini di dunia ini. Dan kehidupan di dunia ini akan berlalu, namun kehidupan yang kekal akan kita peroleh kalau kita dalam kehidupan di dunia ini sungguh setia percaya kepada Allah. Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa meskipun dia sungguh menghadapi atau mengalami penderitaan karena kesetiaannya memperjuangkan kehidupan kekal itu, ia tetap memperjuangkan dalam kesetiaan dan pada akhirnya membuahkan kehidupan yang kekal. Tadi diungkapkan dalam satu perumpamaan bagaimana suatu kehidupan ini
di dunia ini yang harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Yesus mengatakan, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kadang-kadang kita umat Kristiani yang seringkali juga melihat bahwa karena Yesus sendiri telah berkorban untuk keselamatan kita, maka itu artinya mestinya kita mengalami kehidupan di dunia ini tidak lagi harus menderita, karena semuanya telah ditanggung oleh Yesus. Saya kira ini pemahaman yang keliru, karena tentu Yesus memperjuangkan kehidupan kita, menembus dosa kita, karena melihat bahwa kita tidak mampu keluar dari dosa, dan karena itu ketidakmampuan kita itu ditebus oleh Yesus, dengan harapan bahwa setelah Yesus menebus kita dari kesalahan dan dosa-dosa kita, kita harus berjuang mempertahankan apa yang telah ditebus oleh Yesus itu. Kita harus bertahan dengan setia memperjuangkan hidup yang telah Yesus sendiri berikan kepada kita. Namun seringkali kita tidak setia, seringkali kita ingkar, dan karena itulah kita menderita, kita kesulitan. Seringkali kita memohon berkat Allah dan kita merasa tidak menerimanya karena kita tidak setia hidup di dalam berkat dan rahmat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sabda Allah yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita agar kita yang telah ditebus oleh Yesus dan telah dimasukkan dalam perjanjiannya yang baru untuk memperoleh rahmat kehidupannya, mari kita meneladan Kristus yang telah hadir di tengah-tengah kita, mengalami kehidupan manusiawi dan mengalami penderitaan sampai wafat di salib. Namun wafatnya menghasilkan atau membuahkan keselamatan bagi kita. Mari pula kita berjuang dengan setia dalam kehidupan iman kita masing-masing, agar kelak kita beroleh rahmat keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah sendiri kepada setiap orang yang sungguh setia dalam iman dan kepercayaannya. Mari kita tanggapi sabda Allah ini bersama menyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa agar dianugerahi keberanian Kristus untuk menghadapi hidup dengan masalah-masalahnya, bahkan untuk menghadapi kematian demi kehidupan dan perkembangan bagi diri kita sendiri dan sesama manusia.
marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi gereja yang menghadapi tuntutan untuk menyembuhkan dan memperbaharui masyarakat kita yang sakit, ya Bapa, semoga gereja sanggup melaksanakan panggilannya terhadap masyarakat kami tanpa membiarkan diri terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi kita sendiri serta saudara-saudari kita sebangsa, ya Bapa, semoga di tengah-tengah kegoncangan zaman ini kami belajar menyisihkan kepentingan diri yang sempit demi keadilan dan persaudaraan bagi seluruh bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang miskin dan menderita, bagi para korban ketidakadilan dan pemerasan, bagi mereka yang terlupakan dan putus asa. Ya Bapa, semoga kami menunjukkan pengertian bagi mereka yang menderita dan ikut mencari daya upaya untuk meringankan beban mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi mereka yang hidup dalam ketakutan, bagi mereka yang tidak berharap lagi pada orang lain, bagi mereka yang takut meninggal dunia. Ya Bapa, semoga lewat kami Engkau memulihkan harapan mereka atas hidup dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi umat di paroki kita, serta umat paroki-paroki lain, ya Bapa, semoga kami semua menyadari makna dan harga penderitaan serta pengorbanan yang diterima dengan rela demi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi atau permohonan pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan saudara-saudari keluarga yang meminta kita bantu dengan doa. Dan juga kita bersyukur bersama dengan saudara Ibu Grace Ponto yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang meminta kami bantu dengan doa. Ulurkanlah tangan kasih-Mu dan berkat-berkat-Mu bagi mereka yang mengharapkan belas kasihan-Mu. Dan terlebih bagi saudara kami Ibu Grace Ponto yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Dengan penuh kasih, Engkau telah mendampingi dan menuntunnya dalam seluruh perjalanan dan perjuangan hidupnya, baik dalam hidup keluarga maupun dalam pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya. Kami yakin dan percaya bahwa semua itu sebagai tanda kehadiran-Mu untuk menuntunnya, mendatangkan sukacita dan kegembiraan hidup baginya. Karena itulah kami mohon pula bersama dengan saudara Ibu Grace Ponto, memohon agar Engkau senantiasa menyertai dan melindungi serta memberkati perjalanan hidupnya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga pelayanan-pelayanannya, agar semuanya tetap mampu ia jalani, ia laksanakan dengan penuh sukacita dan boleh juga mendatangkan kebahagiaan baginya, bagi keluarganya, juga bagi siapa saja yang dilayaninya dalam kehidupan ini. Marilah
berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Allah Bapa kami, begitu sukar bagi kami untuk hidup bukan bagi diri kami sendiri, melainkan bagi orang lain. Karena kami takut berkorban, buatlah kasih kami cukup kuat untuk tidak menarik batas-batas dan untuk menerima risiko cinta kasih berkat kekuatan Dia yang telah menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Ialah Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, O Yesusku, puji syukur 485. O Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan duri, O Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib ke Golgota. O Yesusku, Sang Anak Domba yang menanggung dosa, Kau relakan, Kau disesat demi keselamatanku. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib ke Golgota. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau jadikan serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara
untuk turut memuji-Mu sambil berseru, Kudus, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen keselamatan-Mu ini. Kami mohon bantulah kami untuk berani melepaskan diri dari segala sesuatu yang merintangi kami dalam mengikuti Putra-Mu menuju pada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan. Tuntun kami dalam persiapan kami untuk perayaan suci, perayaan Paskah. Semoga kami sanggup setia dan senantiasa mendekatkan diri kepadamu, agar kami kelak layak merayakan Paskah abadi bersamamu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu Golgota tempat Tuhanku disalib. Puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota.